Bab 3629. 3 negara berangkat. Teman seiman Finolasu, teman seiman Qin, dia sepertinya tidak datang pertemuan. Kultivator 3 daratan kita semua telah tiba. Sekarang beda waktu dengan yang sudah ditentukan di awal. Sudah 3 jam menunggu, kita harus berangkat. Mita Yan berkata dengan malu-malu. Meski Mita Yan juga berharap menunggu Erik Qin tiba, lalu berangkat bersama. Tapi dia adalah kepala negara, masih harus mempertimbangkan semua kultivator Qingzu. Terlebih lagi, ada orang-orang dari negara bagian Suezhou dan kota F yang ikut bersama mereka. Sierra Qin juga sudah bilang, teman seiman Qin mungkin datang bergabung dengan kita, atau mungkin langsung memasuki klan iblis dari kota bayangan. Sekarang sepertinya dia berangkat dari jalan di sisi lain. Mita Yan berkata lagi. Finolasu sedikit mengernyit dan mendesah pelan. Tapi hatiku selalu merasa tidak nyaman, seolah-olah Erik Qin sedang mengalami cobaan berat saat ini. Tuan Istana Qin, apakah Erik Qin benar-benar baik-baik saja? Finolasu menoleh, melihat Sierra Qin. Sierra Qin tertegun sejenak, lalu mengangguk cepat. Tentu saja tidak apa-apa, Erik Qin baik-baik saja di kota bayangan. Tidak hanya dia mendapatkan banyak batu roh, dia juga diundang oleh penguasa kota bayangan dan menjadi tamu kehormatan. Aku bahkan merasa iri. Sierra Qin berkata sambil tersenyum. Tentu saja dia berbohong. Saat dirinya pergi, Erik Qin memang dibawa ke istana bayangan, dan pergi ke kolam spiritual jalur bumi untuk pemulihan, tapi lukanya nyata. Tapi hal semacam ini, Sierra Qin merasa lebih baik tidak banyak bicara, dan terhadap Finolasu, lebih baik merahasiakannya. Menurut Sierra Qin, cedera tersebut tidak membuat Erik Qin pulih terlalu lama. Dan saat pergi, Clarence Chen juga mengatakan Erik Qin ditunda untuk waktu yang lama. Dia akan pergi ke rapat terbesar bersama dengan istana bayangan, jadi Sierra Qin tidak merasa dirinya berbohong. Palingan ini adalah kebohongan demi kebaikan. Bagaimanapun juga, Erik Qin sekarang diundang sebagai tamu oleh penguasa istana bayangan, jadi tidak boleh dalam bahaya. Finolasu memandang Sierra Qin dengan hati-hati, dan sepertinya sedikit curiga dengan ekspresinya. Ya Finola, mungkinkah aku membohongimu? Jika Erik Qin benar-benar dalam masalah, mungkinkah aku membiarkannya dan lari kembali sendirian? Kenapa tidak memberi penjelasan kepada kalian? Meskipun aku kembali, aku pasti akan melaporkan kepada kalian dan biarkan kalian pergi menyelamatkannya. Ayo pergi, Erik Qin, dia baik-baik saja. Aku jamin kita akan bertemu dengannya lagi saat kita sampai di rapat terbesar. Sierra Qin tersenyum masam, meraih lengan Finolasu. Sebaliknya, jika kita terlambat dan melewatkan kesempatan, maka kita akan menderita kerugian besar saat mengikuti rapat terbesar. Erik Qin juga tidak ingin menampilkan keahliannya di rapat terbesar. Kita tidak bisa melibatkan dia. Baiklah. Finolasu menghela nafas tak berdaya. Meskipun dia menyembunyikan perasaannya, Sierra Qin sepertinya menyembunyikan sesuatu, tapi hanya bisa begitu. Lagi pula, jika Erik Qin dalam kesulitan, Sierra Qin tidak akan pernah mengabaikannya, dan di pergelangan tangan mereka tercetak segel. Erik Qin tidak akan mengalami malapetaka. Setelah itu, sekelompok orang berangkat perlahan, menuju kedalaman klan iblis. Di sisi Erik Qin, dia tiba-tiba tersadar, tanpa sadar melirik ke kejauhan. Tuan Qin, maksudmu, di luar Pulau Tengah, ada banyak penghalang tersembunyi untuk memperingatkan semuanya. Interogasi Kalsong berenam telah berakhir. Sekarang, di posisi busur, selain Erik Qin, ada Yuda Luo, Surya Chen, dan Paman Yuan berkumpul bersama.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Erik Kin, ketiganya terkejut lagi. Saat Erik Kin mengeluarkan peta yang sangat lengkap, mereka bertiga sangat terkejut. Tapi kewaspadaan dan larangan yang belum pernah terdengar, tersembunyi di laut darah, bahkan lebih mengerikan. Benar, seharusnya tidak ada masalah dengan berita ini, Erik Kin berkata. Orang yang mengatakan larangan ini adalah orang tertua di antara 6, dan dia adalah orang terakhir yang ditanyai olehnya. Saat itu, melihat apa yang dikatakan oleh orang lain, orang ini langsung hendak menggila. Setelah memeras otak cukup lama, dia teringat rahasia ratus tahun yang lalu, kemudian membuat Erik Kin mengetahui adanya larangan tersebut. Erik Kin bertanya lebih banyak tentang beberapa situasi dan memastikan bahwa pihak lawan tidak berbicara omong kosong. Bukankah itu berarti jika kita terburu-buru mengikuti rute, kemungkinan akan memicu larangan dan ketahuan oleh orang-orang di pulau itu? Itu akan merepotkan. Jika mereka melarikan diri dengan tegas, kita hanya bisa tunggu mati. Mereka bertiga sedikit ketakutan. Jika tidak tahu jelas, pasti akan bernasib sial. Untungnya, Tuan Muda Kin memilih untuk menggunakan metode lembut. Jika tidak, orang-orang ini mungkin tidak akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap rahasia Pulau Tengah. Paman Yuan berkata dengan emosional. Yuda Luo dan Surya Chen juga sedikit mengangguk. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi di dalam hati mereka semua merasa tindakan Erik Kin sedikit berlebihan. Tapi sekarang sepertinya orang tua ini sudah hampir melupakan kejadian ini, meskipun mereka menyiksa lagi, bahkan melakukan pencarian jiwa, maka akan sangat sulit untuk menemukan adegan 100 tahun yang lalu dari ingatan. Ini menunjukkan bahwa pilihan Erik Kin benar. Bagi mereka, Pulau Tengah tidak begitu jelas. Orang-orang ini sekarang memiliki keinginan untuk bertahan hidup, takut jika orang lain mengatakan lebih banyak, akan menyebabkan hilangnya nyawa mereka. Tentu akan mengatakan semua yang mereka ketahui, hasilnya bahkan lebih baik. Tapi sekarang sudah tahu ada larangan, kita bisa mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Surya Chen mengangguk. Ini bukan yang paling sulit, tapi ini. Erik Kin mengulurkan tangan dan menunjuk tempat lain di peta. Setelah penjelasan ke-6 orang tersebut, penampakan asli seluruh Pulau Tengah pada dasarnya sudah terpampang jelas di hadapan mereka. Meski belum mendarat di pulau itu, Erik Kin sudah cukup jelas dengan keadaan Pulau Tengah. Kecuali tempat kabur yang ditunjuk oleh jarinya sekarang. Di sini, tatapan mata Surya Chen bertiga melihat ke bawah. Di peta ini, tempat-tempat lain digambarkan dengan sangat detail, hanya yang ini sangat samar. 6 orang mengatakan, tempat ini adalah area terlarang. Di hari biasanya, tidak ada yang diizinkan untuk mendekati kecuali Dexter Huang bertiga. Seseorang pernah masuk ke sekitarnya secara tidak sengaja dan hampir dibunuh oleh Dexter Huang, Erik Kin berkata. Pemimpin Luo, kamu pernah ke Pulau Tengah, apakah pernah ke area ini? Yuda Luo mengerutkan kening, melihat peta dengan serius. Bobby Gao sebelumnya sangat patuh padaku, bawa aku ke semua tempat di Pulau Tengah, tetapi aku tidak melihat ada bangunan di sini. Sekarang memikirkannya kembali, mungkin sebelumnya telah disembunyikan olehnya. Menyembunyikannya darimu, sepertinya ada yang tidak beres dengan tempat ini. Tidak tahu sesuatu yang disembunyikan di sini akan mempengaruhi pelarian kita, Paman Yuan berkata. Tidak, tempat ini tidak terlihat besar. Diameternya hanya 100 meter. Mungkinkah itu tempat Bobby Gao menyembunyikan harta karun? Lebih baik mencari tahu, jangan menilai secara gegabah, jangan lupa kita hanya memiliki satu kesempatan, dan semakin kita tahu tentang Pulau Tengah,
kita akan semakin aman. Surya Chen mengerutkan kening dan melirik pergelangan tangannya dari sudut matanya. Setelah beberapa saat, segel di tangannya dan Yuda Luo menjadi semakin jelas membuat keduanya merasa khawatir. Jangan lihat semuanya berjalan dengan baik sekarang, tetapi jika belum menyentuh formasi teleportasi dan melarikan diri dari ruang hampa Pulau Darah ini, semuanya bisa berbalik dalam sekejap. Apakah si botak itu tahu? Bocah itu tampaknya sangat setia kepada Bobby Gao. Paman Yuan tiba-tiba berkata. Tapi orang ini sangat keras kepala. Dilihat dari apa yang dia katakan sebelumnya, dia jelas bersedia mati, Yuda Luo berkata. Bersambung.